Diangkat dari sebuah cerita rakyat, Tari Guel menjadi salah satu khazanah budaya Gayo di Aceh yang mengisahkan upaya sejumlah orang untuk membangunkan seekor gajah putih berdasarkan cerita rakyat yang pernah ada. Tari ini berawal dari sebuah mimpi seorang pemuda bernama Sengeda yang membawanya pada sebuah pertemuan dengan seekor gajah putih yang konon merupakan jelmaan saudara kandungnya Bener Meriah yang telah meninggal dunia. Dalam mimpinya, Bener Meriah memberi petunjuk kepada Sengeda tentang kiat mendapatkan gajah putih, sekaligus cara menggiring gajah tersebut untuk dibawa dan dipersembahkan kepada sang putri Sultan Aceh Darussalam yang berhasrat memiliki gajah putih. Istilah Guel dalam bahasa Gayo berarti membunyikan, yang berkaitan erat dengan legenda gajah putih dalam cerita rakyat Sengeda dan Bener Meriah. Tak hanya sekedar tarian, setiap gerakan merupakan gabungan dari seni sastra, seni musik, dan seni tari itu sendiri yang terinspirasi dari wujud alam dan lingkungan yang dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari Guel memiliki gerakan yang sangat khas dan penuh makna. Gerakan kaki yang menjinjit, badan sedikit membungkuk, hentakan kaki yang terdengar jelas, serta diiringi alunan musik yang merdu mengawali tarian legenda ini. Buat miko abangku kin sorong dunia tabur ni bintang. Sesekali penari berlari kecil sambil menukik, perlahan bergerak mendekat, mengitari seakan memberi sembah. Kiranya ia hendak merayu penari lainnya sebagai seekor gajah putih yang tengah bersimpuh agar mengikuti gerakannya. Gerakan demi gerakan seakan menceritakan keinginan kuat Sengeda untuk menaklukkan hati sang gajah.
berbicara tentang tari Guel, dia terdapat dua suku kata. Pertama tari, yang kedua Guel. Kalau tari barangkali milik semua suku, malah milik semua negara. Semua negara punya tari, semua negara punya seni tari. Tapi Guel barangkali barang langka kan, yang ada hanya di Indonesia. Jadi Guel itu artinya pukulan yang tidak teratur, dikaitkan dengan membangunkan gajah putih. Sedangkan gajah putih adalah katakan penjelmaan, tidak mungkin nanti kalau ke penjelmaan ini seolah-olah kita ini agama Buddha. Sebenarnya gajah putih itu adalah ada di Aceh Tengah, seekor gajah yang warna putih, yang dia merupakan sahabat barangkali atau pendamping daripada Sengeda dan Bener Meriah. Saya kira kalau zaman sekarang nggak heran kita, karena binatang banyak yang sudah dibudidayakan sehingga jinak kan. Barangkali dulu pun begitu, entah bagaimana caranya kita nggak tahu. Binatang gajah ini, putih ini bersahabat dengan mereka. Jadi pada satu saat ditemukanlah gajah putih, tapi dia tidak mau bangun. Untuk membangunkan gajah putih perlu diadakan satu upacara yang berbentuk tarian yang namanya diperkembangkan menjadi tari Guel. Lokasi pertama adalah di dusun atau desa Uning di Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Tari Guel memiliki keunikan dan karakter yang berpadu unsur keras, lembut, dan bersahaja. Gerakan bahu maju mundur, lengan timbul tenggelam dalam lipatan kain bersulam kerawang gayo, beriring seirama dengan tabuhan rapai. Penari juga menghempas dan mengipaskan kain ke udara, seakan menyerupai kepakan burung yang sedang mengudara. Hingga pada akhirnya, keduanya pun bergerak bersamaan, saling berpadu badan dalam hentakan yang berirama. Sang penari pun tampak lebih bersemangat dan lincah menggerakkan tangannya seperti gerakan belalai gajah. Seolah-olah terjadi pertarungan dan upaya mempengaruhi antara Sengeda dan Gajah Putih. Upaya Sengeda menaklukkan sang gajah terlihat jelas. Hingga kipasan kain kerawang gayo di punggung penari seakan mengandung kekuatan yang luar biasa sepanjang tarian yang membuat penonton merasa takjub.
tari guel kan dia mengalami perkembangan juga. Kalau dulu barangkali tari guel sama dengan guel pukul apa ada untuk membangunkan gajah. Sekarang pukul dengan alat-alat sekarang, mungkin ya pukul gitar, mungkin tipa, mungkin klarinet, mungkin drum, mungkin suling, mungkin viol, mungkin piano kan. Tapi kalau dulu kan hanya kayu sembarangan. Sekarang banyak perubahan. Kemudian kalau dulu tari guel ditampilkan di saat-saat upacara agak sedikit ritual. Kalau sekarang acara sakral. Kalau sekarang udah ditampilkan di acara-acara ritual, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kemudian kalau dulu, karena orang-orang dulu di mana-mana dia agak sedikit percaya animisme, seolah-olah tari guel itu adalah tari yang mengandung unsur-unsur mistik. Sebenarnya dia akan tari-tarian biasa. Jadi untuk itu sesuai dengan perkembangan zaman, maka sekarang nggak magic lagi itu tari guel. Tetapi dia tetap dihormati oleh orang Aceh Tengah, cuma nggak magic. Mungkin kalau tari lain, kalau menari segala macam, kalau salah bisa kesurupan ya. Tapi tari guel nggak ada yang kesurupan. Tari guel memiliki struktur yang terbagi dalam 4 babak. Yang pertama adalah munatap, yang menggambarkan bentuk persuasi Sengeda yang hendak menaklukkan hati Gajah Putih. Selanjutnya adalah dep, yang menggambarkan kesedihan Gajah Putih menuruti keinginan Sengeda. Kemudian ketibung dan cincang nangka menjadi 2 babak terakhir yang menggambarkan semakin kuatnya keinginan Gajah Putih mengikuti Sengeda. Hingga akhirnya Sengeda berhasil menggiring Gajah Putih ke Kesultanan Aceh Darussalam. Pertunjukan tari guel ini terdiri dari beberapa alat musik tradisional seperti canang, gong, gegedem, dan juga suling yang mengalun seirama dengan setiap gerakan. Tarian ini juga diiringi dengan nyanyian indah yang syarat akan makna dari setiap katanya. Tarian guel ini sangat lekat dengan kostumnya yang bermotif cantik dan penuh makna, yaitu baju kerawang. Busana tradisional ini berpadu warna merah, hitam, kuning, putih yang terukir apik dan sangat unik. Setiap ukiran motif ini merupakan sebuah simbol yang memiliki arti tentang tuntunan serta tatanan di bermacam aspek kehidupan warga. Suku Gayo sangat kental akan kesenian adat dan budayanya yang cukup dikenal oleh masyarakat. Seperti seni tarian yang masing-masing menyimpan berbagai filosofi. Perkembangan tari guel hingga saat ini terus dilestarikan dan semakin eksis dalam berbagai event pertunjukan budaya dan adat di Aceh.
Berbagai kreasi dan variasi juga sering ditampilkan dalam setiap pertunjukan, tanpa meninggalkan ciri khas dari keasliannya. Meski menjadi seni tari legenda, tarian Guel saat ini terus dikembangkan oleh generasi milenial. Keunikan dari tarian ini menjadi sebuah daya tarik, tak hanya bagi masyarakat di dataran tinggi Gayo, namun juga daerah lainnya. Tak heran tari Guel menjadi warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan UNESCO pada 2016 lalu, serta termasuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Awards 2022 pada kategori atraksi budaya. Saya sampai saat ini juga masih aktif sebagai pelatih dan sebagai pelaku juga. Dan alhamdulillah sekali bahwa tari Guel sampai saat ini masih berkembang sangat baik. Dikarenakan kita terus melatih generasi mulai dari SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Intinya para milenial yang ada di dataran tinggi Gayo lah. Cara pandang milenial saat ini, sejauh kita bertanya kepada kawan-kawan, tari Guel itu sangat menarik bagi kawan-kawan dan unik juga, dan budaya tari Guel ini tidak ada di daerah manapun. Itu yang menjadi kebanggaan bagi kami sebagai milenial di dataran tinggi Gayo ini. Penari tergantung kalau dari sisi penampilan, tapi kalau kita hitung secara umum, para penari Guel di Takengon ini khususnya sudah mencapai sebanyak 300 penari Guel. Alhamdulillah di sini juga banyak sanggar-sanggar yang masih aktif. Bisa kita katakan adalah sekitar 30 sanggar yang masih aktif, dan di sanggar tersebut sudah pasti ada tari Guel. Karena ini salah satu bagian daripada tradisi yang harus kita jaga sama-sama. Kalau acara nggak nentu, tapi yang sudah pasti di acara penyambutan tamu-tamu besar dari bupati, tamu-tamu besar pemerintahan lah. Kendalanya sebenarnya banyak juga, kita bilang banyak, ada gitu kendala-kendala tertentu. Contohnya adik-adik sudah siap tapi fasilitas yang kurang gitu. Tapi kemauan adik-adik yang harus kita dukung penuh bahwa tari Guel ini harus tetap hadir dan tetap hidup di dataran. Harapan saya pribadi dan harapan masyarakat Gayo secara umum bahwa tari Guel ini harus tetap kita jaga sama-sama, harus kita lestarikan, dan intinya kita harus mengenalkan ini tidak hanya di Gayo saja, akan tetapi kita harus mengenalkan tari Guel ini adalah salah satu budaya Indonesia yang wajib dan harus kita pelajari sama-sama dan kita kembangkan sama-sama. Itu sebagai harapan kami dari dataran tinggi Gayo. Untuk perkembangan tarian Guel itu sangat antusias ya, khususnya di kalangan kaum milenial itu sangat antusias. Tarian Guel itu sebenarnya adalah marwahnya orang Gayo. Mungkin itu Mbak Cut yang saya sampaikan di sini, dan hingga saat ini, detik ini, kaum milenial masih menarikan tarian Guel itu sendiri. Jadi memang kita harus memudayakan, melestarikan, bahkan bisa dianggap itu sebagai identitasnya, marwahnya orang Gayo.
Sampai saat ini ada ya, dari pemerintahan khususnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang tarian Guel ini. Dan juga pemerintah sering mengadakan event pemerintah tentang 100 penari tari Guel. Contohnya di bulan-bulan yang lalu itu sebagai suatu maruah ya, melestarikan budaya tari Guel itu sendiri. Dan juga kami sebagai kaum milenial tanpa pemerintah, kami tetap sampai saat ini menggait para kaula muda, khususnya pemuda dan pemudi, kalau bahasa gayunya beru dan bujang, untuk mengangkat itu dan melatih terus mereka agar mereka bisa menciptakan suatu bentuk tarian yang maksimal. Tari Guel merupakan bentuk apresiasi terhadap wujud alam sekitar. Keindahan setiap gerakan yang dimilikinya menjadi sebuah karya sejarah yang patut untuk dilestarikan dan menjadi warisan budaya serta kebanggaan masyarakat Gayo.